Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam pekerjaan. Sebelum kita belajar, Pak Ulum akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang sudah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan kertas dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menerapkan penghematan kertas dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan akibat eksploitasi sumber daya alam atau hutan secara berlebihan dengan benar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar subtema 3 yang berjudul berbagai pekerjaan orang tuaku. Masuk ke pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar untuk membaca sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Namun sebelum kita belajar membaca dongeng, Pak Ulum akan menyampaikan dalam dongeng itu ada unsur-unsur ceritanya. Di antaranya yaitu yang pertama tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah dongeng tersebut. Ada yang disebut tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan lain-lain. Nah, yang dinamakan tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Dan kalau tokoh antagonis biasanya tokoh yang jahat. Yang kedua yaitu judul. Yang ketiga latar. Nah, latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, dongeng itu terjadi di hutan, di pantai, di rumah, di lapangan, ataupun di kantor, atau di dalam kelas. Itu dinamakan latar. Ada juga namanya latar waktu. Kalau latar waktu, maka waktunya terjadi kapan peristiwa itu. Contohnya, waktu sore, siang, pagi, malam, atau jam 8, jam 9, atau yang lainnya. Dan yang keempat, pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca dalam cerita tersebut. Contohnya misalkan kalau dalam cerita legenda, misalnya Kalian Kundang, itu pesan moralnya apa? Bahwa seorang anak tidak boleh durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian jadi anak jangan sombong, itu namanya pesan moral. Baiklah, sekarang kita akan belajar membaca dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Pak Ulung akan bacakan secara pelan ya. Coba sekarang didengarkan. Kelinci dan Kura-kura. Dahulu kala hiduplah seekor kelinci. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Suatu hari, kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat, hahaha. Temanku, rupanya kamu sangat bangga dengan kecepatanmu. Untuk itu, mari berlomba dan kita lihat siapa yang sebenarnya lebih cepat," tutur kura-kura. Kelinci dan kura-kura pun berlomba. Kelinci berlari sangat cepat dan jauh. Setelah beberapa saat,
kelinci berbalik untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berjalan sangat lambat dan berada jauh di belakangnya. Kura-kura akan butuh waktu lama, sangat lama untuk mendekatiku, pikir kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur siang sejenak di bawah pohon. Tak lama kemudian, kura-kura pun perlahan tapi pasti melewati kelinci yang telah tertidur pulas. Saat kelinci akhirnya terbangun, ia kaget melihat kura-kura sudah sangat dekat dengan garis finish. Kelinci segera bangkit dan berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui kura-kura lah yang jadi pemenangnya. Ya itulah tadi anak-anak, cerita tadi yaitu tentang kelinci dan kura-kura. Nah, kira-kira tokoh yang patut kita contoh siapa ya anak-anak? Oh iya betul, kura-kura ya. Kura-kura itu walaupun larinya tidak kencang, tapi dia tidak sombong, sehingga dia bisa memenangkan perlombaan terhadap kelinci. Nah, itulah tadi dongeng yang sudah dibacakan Pak Ulum. Kira-kira apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, mari kita belajar untuk menjawab pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa judul dongeng di atas? Yang kedua, sebutkan tokoh yang terdapat pada dongeng di atas. Yang ketiga, siapa yang termasuk dengan dongeng tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Yang keempat, di mana latar dongeng tersebut? Yang kelima, pesan moral apa yang dapat kita ambil dari dongeng di atas? Ya. Coba kalian lihat dulu soalnya, kalian tulis dulu ya. Nanti sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Sudah selesai anak-anak untuk menulis soalnya? Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang kalian jawab di buku tugas kalian. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang coba kita koreksi bersama-sama jawaban kalian. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama jawabannya adalah kelinci dan kura-kura. Yang kedua, kelinci, kura-kura. Yang ketiga, kelinci tokoh antagonis, kura-kura tokoh protagonis. Yang keempat, hutan. Yang kelima, kita tidak boleh memandang remeh orang lain ataupun merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki. Itu jawabannya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sudah betul semua? Oh baiklah, yang masih kurang benar itu tidak apa-apa. Yang sudah betul, bagus, ditingkatkan kembali. Nanti ketika ada dongeng yang lain, kalian bisa menjawab lebih bagus, lebih tepat. Ya. Baiklah. Ya, berkaitan dengan dongeng tadi, latarnya kan di hutan. Ya, biasanya hutan itu tempat tumbuhnya banyak pohon. Ya. Nah, pohon itu biasanya digunakan untuk melindungi hutan agar tidak terjadi erosi atau tidak terjadi banjir, karena hutan itu berfungsi untuk menyerap air hujan yang turun, sehingga kita harus selalu menjaga hutan agar tetap lebat, tidak tandus, ya, tidak habis pohonnya. Seperti itu, kita harus menjaga lingkungan hutan dengan baik. Nah, kemudian salah satu
manfaat dari hutan itu banyak sekali, di antaranya pohon-pohonnya itu untuk pembuatan kertas. Nah, kertas itu sangat dibutuhkan oleh kalian untuk menulis ya, untuk menggambar, untuk membuat mainan dari kertas dan lain-lain. Baiklah, apakah kalian sudah pernah melihat proses pembuatan kertas? Sudah pernah tahu? Baik, Ulum akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kertas sampai menjadi kertas yang bisa untuk digunakan menulis. Ya, perhatikan gambar nomor 1. Ya. Ya. Yang pertama, proses pembuatan kertas yaitu setelah kayu diambil dari hutan, kemudian dipotong-potong, kemudian kayu dikupas kulitnya. Lalu setelah itu dipotong kecil-kecil. Nah, setelah dipotong-potong, proses kedua yaitu potongan kayu dicampur dengan bahan kimia yang menjadi pulp. Nah, pulp itu apa? Pulp itu adalah bubur kertas ya, yang nanti akan dijadikan sebuah kertas. Ya. Sekali lagi, pulp adalah bubur kertas yang dicampur dengan bahan kimia. Ya. Langkah yang ketiga apa setelah menjadi pulp? Kemudian pulp tersebut diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih seperti kertas HVS ya, kertas gambar yang kalian miliki itu karena sudah diberi pewarna putih ya, ya sehingga kelihatan bersih. Kemudian langkah yang keempat yaitu pulp dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Ya, langkah yang kelima, kandungan air yang ada dalam pulp dihilangkan dengan mesin press ya, sehingga tidak ada lagi kandungan air yang ada dalam pulp tersebut. Nah, langkah yang keenam yaitu setelah pulp dipres dengan mesin, kandungan airnya udah hilang dan kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Ada yang ketebalannya ada yang 10 mili, ada yang 3 mili, ada yang 1 mili, itu untuk disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Nah, setelah itu langkah yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Nah, itulah cara membuat kertas yang selama ini kalian gunakan. Tetapi kita harus tahu bahwa hutan itu kan sebagai tempat lindung untuk hewan, untuk melindungi dari banjir, sehingga kita juga harus bisa menghemat kertas. Kalau kita tidak menghemat, pada suatu saat kalau kayu di hutan ditebang terus ya akan habis, sehingga akan merusak hutan, sehingga hutan jadi rusak, terjadi banjir karena hutannya gundul ya. Oleh sebab itu kalian harus bisa menghemat kertas ya. Nah, bagaimana cara menghemat kertas ya, banyak sekali. Contohnya ya, kamu kalau menulis ya jangan terlalu menghabiskan kertas ya. Kalau masih ada buku yang masih kosong, sisa-sisa tahun kemarin dari kelas 3 bisa digunakan lagi. Jangan sering menyobek kertas yang tidak dipakai ya, untuk mainan disobek-sobek itu juga tidak menghemat kertas. Kemudian tidak menjadikan kertas sebagai mainan dan lain-lain. Itu cara menghemat kertas, sehingga dengan menghemat kertas kita juga akan mengurangi penebangan kayu di hutan, sehingga hutan tetap lestari, tidak gundul, sehingga tidak terjadi bencana alam yang seperti banjir, tanah longsor, lain-lain. Ya,
berkaitan dengan pembuatan kertas tadi, maka ada beberapa banyak di antara kita yang tidak bertanggung jawab itu biasanya mereka suka memanfaatkan hutan secara berlebihan, ya, atau mengeksploitasi hutan atau menggunakan hutan, menebangi pohon di hutan dengan bebas, tidak mematuhi aturan pemerintah, ya, sehingga terjadi namanya penggundulan hutan, kemudian pembakaran hutan yang mengakibatkan hutan rusak dan mengakibatkan bencana, ya, bencana yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita memanfaatkan hutan, kita harus dengan menggunakan hutan dengan baik, tidak berlebihan, sehingga hutan tidak rusak. Nah, apa dampak kalau kita mengeksploitasi hutan atau menggunakan hutan secara berlebihan? Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Mengapa kok oksigen berkurang? Karena hutan itu penghasil oksigen yang paling banyak. Karena hutan itu kan melakukan fotosintesis. Fotosintesis salah satu hasilnya adalah menghasilkan oksigen. Nah, ketika hutan menjadi gundul, pohonnya habis, proses fotosintesis akan berkurang sehingga oksigen yang dihasilkan juga akan berkurang. Oleh sebab itu, kalian harus selalu menjaga hutan biar ketersediaan oksigen tetap ada, tetap tercukupi. Kemudian dampak yang kedua apa? Suhu bumi semakin meningkat atau terjadi namanya global warming. Ya, global warming itu suhunya panas karena hutannya gundul, jadi sinar matahari langsung mengenai bumi, tidak terhalang oleh hutan, tidak terhalang oleh pohon-pohon yang ada di hutan, sehingga cuaca menjadi panas, global warming. Dan yang ketiga, rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir, yaitu beberapa dampak karena eksploitasi hutan yang berlebihan. Itu saya ulangi, yaitu dampaknya berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau global warming, kemudian rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. Nah, sekarang ini kan banyak terjadi banjir, ya, itu karena mungkin ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang selalu menebang hutan secara liar. Oleh sebab itu kalian harus menjaga hutan dengan baik, ya. Apakah materi yang disampaikan Pak Ulum sudah jelas semua? Baiklah, kalau sudah jelas, untuk pembelajaran pagi hari ini kita tutup, ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal untuk mengetes kalian apakah kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan